Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Nah, sekarang saya mau share ke kalian semua budidaya kacang panjang yang dimiliki oleh saya dengan perhitungan budidaya kacang panjang ini dengan biaya 0%. Kenapa bisa 0%? Simak videonya kalau yang penasaran. Tapi sebelum ke video selanjutnya, silahkan di like dulu, subscribe dan nyalain loncengnya di sini. Nah, kita ke video selanjutnya ya. Simak. Nah, teman-teman, ini di hamparan yang satunya. Kalau yang tadi di video ini ya ada proses penanamannya. Kalau ini berhubung saya tidak merekamnya, jadi saya memasukkan di video ini sudah gede kayak gini aja. Kalau ini bersama kacang panjang. Jadi budidayanya yang intinya itu kacang panjang, tapi dibarengi sama bayam. Jadi tumpang sari lah kayak gitu. Kenapa setiap saya budidaya sayuran yang umurnya agak panjang, pasti saya akan menyelipkan bayam. Alasannya karena biaya produksi dari tanaman, misalkan ini kacang panjang, biaya produksinya akan ketutup dari ini juga, malahan bisa berlebih. Nah, coba buktikan sama teman-teman ya. Karena ini umurnya paling 25 harian juga udah mulai panen. Ya, alhamdulillah nih pertumbuhannya bagus, walaupun tidak 100% tumbuhnya, ini sekitar 80%-an paling. Kalau misalkan lagi tidak musim penghujan kayak gini, wah ini bagus nih. Jadi ya ini cuman informasi buat teman-teman, kalau misalkan yang mau bercocok tanam, coba sama ini. Biaya produksi tanaman ini bisa ketutup. Nah, teman-teman semua, ini perkembangan tanaman kacang panjangnya yang dibudidayakan bareng sama bayam. Ini di usia sekitar 50 harian setelah tanam. Ini bayamnya juga udah habis semua tuh, udah habis, nggak ada bayamnya, udah habis dipetik, jadi tinggal kacang panjangnya. Ini mau share lah lagi ya ke kalian semua, sekedar buat gambaran buat kalian semua. Kalau misalkan kalian budidaya sayuran, misalnya yang merambat-rambat kayak gini, cobalah kalian budidayanya tumpang sari dengan bayam. Insya Allah biaya produksi yang kalian keluarkan akan ketutup dari penjualan bayamnya, malahan bisa berlebih. Nah, lihat perkembangannya ini di usia 50 harian setelah tanam. Ini agak genjah juga, agak bagus umurnya, tapi enggak, benihnya enggak saya endorse. Tapi kalau ada yang komen nanyain, pasti saya akan share benihnya apa, pasti akan saya share ke kalian semua. Alhamdulillah bagus. Oh, lihat ya, bagus. Alhamdulillah. Ini berarti habis benih sekitar 2,5 kg lah.
benihnya. Ini mau menjelang bulan suci Ramadan, insya Allah udah mulai panen agak banyakan. Ini buat teman-teman semua, kalau misalkan ini buat sekedar saran ya, masukan buat teman-teman semua. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya musibah wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan corona. Ini sekedar masukan dan saran buat teman-teman semua. Apalagi yang misalkan tadinya kerja di kota terus pulang kampung, yang tadinya kerja di pabrik, di perkantoran misalkan, sekarang kan pada mudik pulang kampung semua, terus kebingungan di kampung mau misalkan mau ngapain gitu. Nah, cobalah kita sama-sama berjuang di bidang pertanian. Insya Allah kalau misalkan kita tekun dan keyakinan kita tinggi, insya Allah, asalkan kita tahu tata cara budidayanya yang baik. Budidaya sayuran itu nggak harus misalkan biayanya yang mahal, tapi tata cara budidayanya yang benar. Jadi misalkan inseksidanya yang bagus, pupuknya yang bagus, nggak gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu tata cara budidayanya, ya percuma gitu. Jadi kita harus tahu dulu tata cara budidayanya. Nah, ini mau share ke teman-teman semua. Jadi nggak ada misalkan perbedaan sama sekali ya dari yang ditanam bareng sama bayam misalkan tumpang sari, terus dengan yang tidak, nggak ada perbedaan. Itu pengalaman saya. Nah, ini hamparan kacang panjangnya ya. Lu lihat. Ini dua teman-teman, ini dua petak, semuanya dua petak. Saya punya dua petak semuanya. Dua petak. Ya teman-teman semua, segitu dulu video ringan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi contoh buat kalian semua. Kita sama-sama bertukar pengalaman. Mari kita berkarya bersama di bidang pertanian ini, karena di bidang pertanian di Indonesia itu cukup menjanjikan. Soalnya tanah yang kita injak ini di Indonesia ini cukup subur. Tanam apa saja asalkan misalkan kita cara budidayanya, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Ya segitu dulu video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir, agar saya lebih semangat menge-share video-video pengalaman saya di bidang pertanian, bidang pembangunan, perikanan, dan yang lainnya, silahkan di subscribe dan nyalain loncengnya di sini.